Selamat malam pemirsa, senang sekali kita kembali bertemu pada program acara yang kita tunggu-tunggu pada malam hari ini. Program acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa, edisi malam hari ini 27 Juli 2021. Malam hari ini saya Rekson Nainggolan akan memandu perbincangan kita dengan sebuah topik yang sangat menarik bersama dengan beberapa narasumber kita pada malam hari ini. Topik kita pada malam hari ini berjudul Potensi Usaha Perikanan dan Kelautan. Ya, malam hari ini kita akan didampingi oleh beberapa narasumber yang akan bersama dengan kita, diantaranya Ibu Anjeli Paise, Sarjana Perikanan MSI dari Universitas Papua. Selamat malam Ibu Anjeli, apa kabar? Pak Rikson. Terima kasih. Kemudian kita juga bersama dengan Bapak Henry Dasmasela, MSI juga dari Universitas Papua. Selamat malam. Pak Henry, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson, dan selamat malam pemirsa di rumah. Terima kasih Pak Henry. Shalom Pak, terima kasih telah bersama dengan kami pada malam hari ini. Kita juga bersama dengan Insinyur John Lee Woran MP dari Universitas Papua. Selamat malam. Selamat malam Pak Rekson, selamat Pak malam Jordi, para pemirsa di mana saja berada. Baik, dan satu orang lagi bersama dengan kita adalah Bapak Prence Siloy, MSI dari Universitas Patimura di Maluku. Selamat malam Dr. Prence, apa kabar? Baik Pak, selamat malam buat semua ya. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Kita telah bersama dengan 4 bapak-bapak yang memang sangat mumpuni di bidang perikanan dan kelautan. Malam hari ini kita akan berdiskusi tentang potensi perikanan dan seorang ibu ya, Ibu Anjeli Paise dari Universitas Papua. Baiklah, untuk memulai diskusi kita akan melihat sebuah tayangan tentang perikanan dan kelautan yang akan kita lihat untuk mendahului diskusi kita pada malam hari ini. Nah itu tadi pemirsa, kita melihat ada satu kolam pemeliharaan ikan ya. Itu ada di Papua dan kita akan berdiskusi nanti tentang berbagai potensi yang sebenarnya sangat luas terbuka di industri ini. Saya ingin mulai dengan Dr. Prence ya. Pak Prence, ketika kita berbicara tentang potensi perikanan dan kelautan ini Pak, bagaimana Bapak melihat potensi industri ini pada saat ini dan ke depannya kira-kira Pak Prence? Jadi Bapak-bapak dan Ibu beserta dengan para pemirsa sekalian, kita tahu bahwa kalau kita berbicara tentang sektor perikanan, maka sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan ya di negara kita ya. Jadi kalau kita berbicara tentang perikanan ini kan berarti itu kan sesuatu yang sangat kompleks ya, karena sumber dayanya itu terdiri dari berbagai komoditi ya, seperti itu. Ya, terkait dengan bagaimana usaha perikanan, ya mungkin sebelumnya saya akan memberikan gambaran dulu tentang bagaimana kondisi daripada sumber daya perikanan kita saat ini ya, saat ini terutama dan secara khusus di Republik kita, di negara Indonesia ya, di saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu beserta dengan para pemirsa sekalian, nah secara umum berdasarkan referensi yang didapatkan bahwa sesuai dengan jumlah penduduk negeri kita yaitu kurang lebih 260 juta jiwa ya, 260 juta jiwa. Nah itu kalau kita konversi dengan rata-rata per kapita kebutuhan akan pangan protein hewani berupa ikan itu
Jadi itu 1 tahun itu rata-rata satu orang sekitar 53 ya, 53 kilogram ya. Nah itu kebutuhan kebutuhan protein berupa ikan rata-rata per tahun ya untuk 1 jiwa. Nah kalau kita konversi dari 260 juta jiwa berarti itu sekitar 13 juta ton ya kebutuhan akan pangan ikan ya setiap tahunnya yang harus tersedia atau yang harus tersalur ya, yang bisa dikonsumsi oleh segenap penduduk di wilayah Republik Indonesia ya. Jadi itu sekitar 13 juta ton. Nah, berdasarkan data daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan ya sampai dengan beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir ya. Nah, jadi setiap tahunnya itu dari tahun 2015 itu bahkan sampai dengan 2018 itu produksi perikanan ya, produksi perikanan itu berkisar di antara 6 juta ton ya, 6 juta ton lebih itu per tahun. Jadi itu kalau kita berbicara tentang berapa besar produksi perikanannya 6 juta ton. Tetapi pada tahun 2019 itu produksi perikanan ya Indonesia itu mengalami penurunan ya, bahkan di angka 3 juta ton ya, 3 juta ton lebih, artinya telah terjadi penurunan sekitar 51%. Nah, jadi bayangkan 51%, sementara kebutuhan akan pangan ikan yang tadi dari awal yang saya sudah bilang bahwa itu sekitar 13 juta ton, itu kira-kira kita mau penuhi itu dari mana ya? Nah, itu masalah. Nah, sebenarnya yang menjadi salah satu prospek dalam pemenuhan akan protein hewani berupa kebutuhan akan ikan ini itu sangat baik itu dari perikanan budidaya itu sendiri ya. Karena apa? Karena potensi lahan untuk budidaya perikanan itu kita di Republik ini memiliki potensi wilayah kurang lebih 2 juta hektar, sementara baru dimanfaatkan sekitar 400.000 hektar, sehingga itu masih bisa untuk ditingkatkan ya dari prospek pengembangan perikanan budidaya, sehingga mungkin lewat budidaya itu memang bisa menjawab akan kebutuhan daripada kita di Republik ini untuk kebutuhan akan pangan ikan ya. Jadi itu yang mungkin menjadi semacam hal yang sangat penting atau menjadi perhatian kita semua, sehingga hal ini merupakan sesuatu yang sangat strategis, apalagi kalau kita berbicara dengan bagaimana untuk dapat memenuhi akan kebutuhan pangan ini. Nah, itu mungkin dari saya seperti itu, Pak Rekson, saya kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Prince. Saya ingin ke Ibu Anjeli. Ibu Anjeli ini seorang ibu, dia paling tahu tentang bukan hanya tentang kebutuhan ikan di negara kita, tapi juga mungkin kebutuhan ikan di keluarga masing-masing karena beliau ini. Ibu Anjeli, tadi Pak Prince telah menyebutkan bahwa potensi kebutuhan ikan, khususnya kebutuhan protein dari ikan ini masih sangat diperlukan. Ibu bisa tambahkan barangkali ada hal lain yang Ibu ingin tambahkan melihat bagaimana potensi perikanan ini memang sebenarnya masih sangat besar di masa sekarang dan masa depan, Bu Anjeli? Ya, terima kasih Pak Rekson, Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah. Saya mau menambahkan bahwa seperti yang disampaikan oleh Dr. Franje bahwa penangkapan ikan yang dilakukan di laut itu sudah semakin menurun. Salah satu yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dari ikan yaitu dengan usaha budidaya. Ya, budidaya ini dapat dilakukan di laut ya, yang kita sebut dengan marikultur. Kemudian dapat juga kita lakukan di perairan payau dan juga di perairan air tawar.
Untuk budidaya sendiri, ya untuk di perairan tawar ini banyak sudah dilakukan oleh masyarakat, ya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sendiri. Ini bisa dilakukan melalui budidaya dalam drum maupun budidaya yang dilakukan dalam ember yang saat ini dikenal dengan sebutan budidamber, yaitu budidaya dalam ember. Selain budidaya ini kita memperoleh protein ya melalui ikan yang kita budidayakan, juga bisa melalui kita dapat memenuhi kebutuhan sayuran ya. Jadi mineral dan vitamin kita juga bisa terpenuhi. Selain dengan cara budidaya dalam ember maupun drum, dapat juga dilakukan dengan budidaya aquaponik ya, budidaya aquaponik. Nah, tapi yang lebih mudah untuk dilakukan yaitu dengan budidaya ikan dalam ember atau budidamber. Mungkin begitu Pak Rekson. Terima kasih Ibu Anjeli. Nanti kita akan lebih bahas tentang budidaya ya. Tapi saya ingin kembali lagi kepada Dr. Prence nih. Dr. Prence tadi mengatakan bahwa kebutuhan protein dari ikan ini masih sangat diperlukan, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, bagaimana dengan potensi kelautan kita, Pak Prence? Apakah masih cukup untuk memenuhi kebutuhan yang disebutkan tadi, atau malah beberapa kabar menyebutkan bahwa Indonesia pada saat ini telah memasuki tahap overfishing? Benarkah demikian, Pak Prence? Iya Pak, jadi memang di dalam dalam kalau kita melihat trennya, tren produksi perikanan di wilayah RI ya, wilayah Republik Indonesia itu memang biasanya kita melihat itu kita pisahkan per jenis ikan Pak. Ya, jadi itu kita melihat jenis-jenis ikan, apakah ikan-ikan tertentu itu trennya seperti apa. Jadi memang kalau kita berbicara secara umum, kalau kita melihat tren secara umum itu memang rata-rata mengalami penurunan. Jadi itu mengalami penurunan. Jadi walaupun tuna yang merupakan salah satu tujuan ekspor, tujuan primer ya, tujuan utama dalam penangkapan karena memang sangat bernilai ekonomis, itu juga telah mengalami sebenarnya kalau mau dilihat secara secara parsial itu pada tempat-tempat tertentu ya, pada WPP wilayah-wilayah tertentu itu memang sudah terjadi penurunan ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang penurunan produksi, nah itu jadi selain dari jumlah, jadi secara kuantitas, tapi juga dari sisi dari sisi ukuran, misalnya ukuran didapat juga sudah lebih banyak yang ukuran yang kecil-kecil. Jadi kalau misalnya beberapa tahun sebelumnya mungkin kita tangkap masih berukuran yang orang bilang yang bahasa perikanannya layak tangkap ya, tapi belakangan ini ukuran-ukuran kecil juga itu sudah diambil. Itu artinya bahwa memang sumber daya ikan itu sudah mengalami degradasi. Nah, itu yang untuk sumber daya yang levelnya kita bisa dikategori sebagai level yang memiliki nilai ekonomis penting ya, seperti tuna ataupun cakalang. Nah, sementara jenis-jenis ikan yang lain juga ya, jenis-jenis ikan-ikan yang lain juga yang memiliki nilai ekonomis ya, apalagi ikan pelagis itu. Nah, memang mau lihat tren itu memang rata-rata mengalami penurunan ya. Jadi walaupun ada pada waktu-waktu tertentu itu produksinya naik, tetapi kalau melihat secara tahunan itu memang rata-rata mengalami penurunan, sehingga memang tadi dari awal yang saya sudah bilang, memang kalau kita berbicara pengelolaan sumber daya perikanan yang ada di dalamnya itu eksploitasi atau penangkapan, itu kan sebenarnya itu merupakan suatu hal yang dilakukan secara terintegrasi ya. Jadi bukan kita tangkap saja. Kalau cuman kita
tangkap saja tanpa kita melihat akan keberlanjutan daripada sumber daya itu. Nah, ini akibat yang sekarang yang kita rasakan, ya, bahwa memang sumber daya telah mengalami degradasi, ya, seperti itu. Dan saya kira itu dampak itu memang sangat-sangat tidak bisa dihindari, ya, sangat tidak bisa dihindari, oleh karena memang semua orang berlomba-lomba, ya, di lain pihak untuk memenuhi akan kebutuhan pangan, ya, seperti itu. Sehingga hal ini memang sering menjadi sesuatu hal yang orang bilang yang kadang-kadang membuat kita bingung juga. Di lain pihak, Kepmen atau peraturan yang begitu yang ketat, tetapi ternyata di lapangan itu yang terjadi lain, ya, dan memang ujung-ujungnya masyarakat yang istilahnya masyarakat yang menjadi susah sendiri, ya, dalam hal ini masyarakat nelayan, ya, hasil tangkapan menjadi berkurang, akhirnya banyak yang merugi. Nah, itu adalah dampak-dampaknya akibat dari terjadinya penurunan produksi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Prence. Saya ingin Pak Henry Dasmasela. Pak Henry, Dr. Prence tadi telah mengulas bahwa perikanan laut ini punya batasan, ya. Bahkan dalam beberapa WPP itu telah terjadi overfishing, ya. Saya tidak mungkin kalau boleh dijelaskan daerah-daerah mana saja yang kelihatannya sudah overfishing, nanti boleh Bapak jelaskan. Namun kita ingin lebih jauh membahas kalau memang kenyataannya kita tidak bisa sangat tergantung kepada usaha perikanan tangkap, lalu apa yang solusinya, Pak? Tadi budidaya, Ibu Anjeli telah mengatakan budidaya itu satu hal, ya. Namun nelayan ini kan mereka sudah biasa melaut, Pak, ya. Kalau seandainya apakah mungkin apa yang kita lakukan pada nelayan-nelayan kita yang biasa melaut, apakah mungkin kita selain persaingan dengan nelayan-nelayan yang memang memiliki modal yang besar, ya. Nah, bagaimana dengan nelayan-nelayan kita? Kalau seandainya potensi perikanan kita tadi itu sudah semakin menyusut sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Prence tadi, apa yang harus kita lakukan kepada nelayan-nelayan kita ini, Pak? Masih mute, Pak Henry, barangkali boleh di-unmute dulu. Baik, terima kasih Pak Rekson. Ini jadi menarik. Saya berangkat dari negara kita, ini kan negara kepulauan. Jumlah pulau yang ada di Indonesia, data terakhir 2019, itu ada 17.491. Negara kita kan pulau, sehingga masyarakatnya lebih cenderung memilih hidup di daerah pulau. Daerah pesisir di pulau, dan kehidupan mereka cenderung ke laut. Kalau fakta penjelasan Pak Prence dengan Ibu Anjeli tadi bahwa produksi perikanan kita semakin menurun karena terjadi degradasi. Tapi bukan saja hanya protein hewani, misalnya ikan, tetapi sumber daya laut kita itu kan masih banyak karena masyarakat Indonesia mengalihkan perhatian mereka untuk mengkonsumsi daging diganti dengan ikan, maka memang ini tidak bisa ditinggalkan. Karena dampak negatif menurut ilmu kesehatan, daging, ya, protein hewani, dalam bentuk daging itu kan sedikit mengarah ke sisi negatif. Sehingga lebih cenderung ke ikan. Termasuk saya, memang konsumsi ikan cukup memadai gitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mereka, selain protein hewani, di pesisir juga banyak manfaat lain yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk yang ada di sekitar. Misalnya, ya, pasir, ya, tambang kita cukup luas di daerah pesisir. Pasir misalnya, ada juga nikel. Di daerah Maluku Utara saya pernah melakukan survei, itu hampir semua pulau itu sementara dieksploitasi. Nah, tidak heran ya presiden kita gugat oleh Uni Eropa karena membatasi pengiriman nikel, dan ini potensi yang luar biasa.
menjaring tenaga kerja yang cukup banyak, anak-anak yang hidup putus sekolah di kampung, itu mereka memanfaatkan industri-industri ini untuk bekerja, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Saya kira ini yang menjadi perhatian juga, karena laut bukan saja protein hewani dalam bentuk ikan atau yang lain, tetapi laut itu juga banyak selain protein hewani, jasa ekosistemnya itu cukup luar biasa. Misalnya mereka menjadikan karang itu sebagai tempat wisata. Ya, misalnya di Raja Ampat, kebetulan di Provinsi Papua Barat, kami berada di Provinsi Papua Barat, provinsi konservasi, ditetapkan di satu-satunya di Indonesia provinsi konservasi hanya ada di Papua Barat, dan salah satu kabupaten yang cukup terkenal ya jasa maritimnya yaitu Raja Ampat. Di hampir semua desa, di hampir semua kampung yang ada di Raja Ampat itu punya homestay minimal satu. Dan ini mengantisipasi kalau memang nelayan terbatas karena kondisi cuaca untuk melaut, mereka memanfaatkan di darat. Selain potensi budidaya yang dijelaskan oleh Ibu Angeli tadi. Jadi banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di daerah pesisir pulau-pulau di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Henry. Artinya inovasi-inovasi di bidang kelautan dan perikanan semakin dibutuhkan ya Pak ya? Baik, saya ingin ke... Selain Pak Rekson, ini jadi menarik. Iya Pak, silakan Pak. Sorry, ini saya tambahkan sedikit, jadi menarik oleh karena ternyata obat-obatan itu sekarang ini lebih cenderung orang mengolah obat dari alam, lebih cenderung ke laut. Ya, bioprospecting, tidak heran di akhir-akhir ini Jepang dan Amerika itu menginvestasikan triliunan rupiah hanya mau untuk memanfaatkan biota laut yang ada di Indonesia. Jadi ini bisa menambah income bagi negara, tapi paling penting adalah bagaimana masyarakat itu bisa berdaya dengan memanfaatkan peluang-peluang seperti ini. Baik, Pak Henry, demikian Pak Rekson. Saya tertarik dengan biota laut yang Bapak sebutkan ya. Bagaimana dengan tumbuhan laut lainnya, Pak? Kita mendengar ada rumput laut dan lain-lain. Bagaimana potensi ke depannya? Rumput laut, ada lamun ya. Ada rumput laut, dan rumput laut ini hampir semua wilayah itu melakukan budidaya. Mengapa? Karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Selain dijadikan makanan langsung oleh masyarakat, dan ini sudah jadi tradisi masyarakat kita bisa mengkonsumsi secara langsung. Tetapi jangan lupa bahwa ini juga dimanfaatkan oleh industri, home industry juga, untuk menjadikannya sebagai obat. Ya, misalnya kosmetik. Ya, sudah sejak zaman dulu orang menggunakan ini. Di daerah pesisir misalnya mangrove itu bisa dimanfaatkan juga. Ya, bisa jadi obat. Masyarakat pesisir sudah menjadi tradisi. Kebetulan di wilayah-wilayah tertentu yang padat mangrove-nya itu mereka memanfaatkannya sebagai obat. Bukan saja obat, tetapi jadikan bahan makanan. Sudah menjadikannya sebagai roti misalnya. Itu sudah ada. Ya, sudah bisa memanfaatkannya. Kemudian bioprospecting dari biota laut, misalnya karang lunak itu dimanfaatkan. Di Jepang pertama mereka mengekstrak ya kuda laut itu obat kuat bagi laki-laki. Jadi cukup punya potensi, punya peluang usaha yang cukup besar, bukan saja selain ikan tadi, di sisi lain karena laut kita cukup besar, 70% lebih besar dari darat, sehingga ini bisa bermanfaat bagi bagaimana kita memanfaatkannya untuk meningkatkan pendapatan pendapatan keluarga maupun income bagi daerah dan negara kita. Baik, terima kasih Pak Henry. Wah, ini semakin menarik diskusi kita. Saya ingin ke Pak John Lee. Beliau ini
adalah pakar di bidang kewirausahaan, dan kali ini kita membahas menurut Pak Henry dan Dr. Frence tadi, dengan kenyataan bahwa kita tidak bisa bergantung kepada perikanan tangkap, Pak John Lee, maka diperlukan inovasi-inovasi ini. Ya, Pak Henry dan Mas Sela tadi telah mengungkapkan bahwa sebenarnya ada banyak peluang-peluang yang yang kita dapatkan dari laut selain perikanan itu sendiri. Misalkan tadi biota laut dengan berbagai jenis tumbuhan dan biota lainnya, bahkan juga potensi wirausaha dan lain-lain. Nah, dengan demikian Pak John Lee, apa tadi nelayan kita ya, satu sisi apa yang nelayan kita kelihatannya belum melihat peluang ini, Pak. Nah, apa yang kita harus sadarkan atau bawakan kepada nelayan memandang situasi ini, Pak John Lee, dari sudut padahal mereka nelayan yang terbiasa melaut gitu. Bagi mereka menangkap ikan itu adalah kehidupan dan susah bagi mereka untuk berubah menuju melihat dan sukar bagi melihat peluang itu sendiri dan memanfaatkan peluang itu. Bagaimana saran atau komentar Pak John Lee dalam hal ini? Baik, terima kasih Pak Rekson dan pemirsa di rumah. Jadi menarik diskusi pada malam hari ini, dan memang kalau kita lihat secara umum, sebetulnya potensi perikanan dan kelautan sangat luar biasa di negara kita, tapi yang ironisnya adalah nelayan-nelayan itu identik dengan kemiskinan. Ini isu yang sebetulnya sudah lama dan memang sulit sekali untuk kita atasi karena memang itu fakta di lapangan. Sebelum COVID ini, saya beberapa kali diundang oleh teman-teman dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat untuk memberikan pelatihan kepada para nelayan kita di Provinsi Papua Barat. Isu yang mereka sampaikan dalam diskusi-diskusi kita yang berkembang adalah sebetulnya mereka ini punya kesempatan besar untuk bisa mendapatkan hasil tangkapan yang mereka usahakan dari hari ke hari, kecuali kalau seandainya cuaca berubah dan mereka beralih pada usaha yang lain. Ketika cuacanya normal, ya mereka bisa mencapai hasil tangkapan yang optimal. Hanya saja yang menjadi masalah mereka adalah pada waktu mereka menangkap dalam jumlah banyak, tidak tersedia pasar secara kontinu. Ini masalahnya. Dan saya pada waktu itu menghubungi hotel, dan ada pihak hotel di Manokwari yang bersedia untuk menampung hasil tangkapan mereka. Dan kemudian saya pertemukan pihak hotel dengan teman-teman nelayan, dan pada akhirnya memang benar-benar bisa bersinergi. Hasil tangkapan mereka tidak dijual kepada penampung, tetapi langsung ke hotel, sehingga marginnya tidak terlalu besar. Dan ini yang barangkali perlu kita dorong, supaya para nelayan kita itu harus membangun satu lembaga, ya katakanlah sama seperti kalau pertanian tanaman pangan, mereka menggabungkan diri dengan Jasa Tani Hub atau KRODI, ya, itu di bidang pertanian yang kita sudah bahas pada beberapa episode yang lalu. Kalau di bidang peternakan, mereka kerjasama dengan PT Carun Pokpan, para peternak. Nah, para nelayan mestinya kita harus dorong untuk bisa membangun satu upaya kemitraan dengan dengan para pengusaha untuk bisa mempersiapkan supply chain mulai dari hulu sampai ke hilir, sehingga mereka tidak akan pernah merasa rugi pada waktu mereka menangkap hasil tangkapan yang banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa usaha penangkapan ini butuh modal dan teknologi. Jadi memang harus membutuhkan pihak kedua untuk bisa membantu mereka, mendorong mereka supaya mendapatkan hasil tangkapan yang optimal. Lalu saya tertarik kepada Ibu Angeli tadi yang memberikan informasi tentang isu pertanian budidaya. Saya kira ini juga perlu kita dorong, terutama perikanan danau, kemudian sungai, kemudian membangun petak atau kolam-kolam, kemudian kita sentuh dengan teknologi yang mulai dari yang sederhana sampai ke teknologi yang berkembang saat ini. Ada bioflocs yang barangkali bisa
optimalkan produksi, bagaimana mengolah limbah untuk menjadi pakan ikan air tawar. Saya kira Ibu Angeli sangat paham dengan hal ini. Sehingga jangan kita hanya tergantung pada perikanan tangkap, tapi juga harus beralih ke perikanan budidaya. Karena potensi budidaya kita, terutama untuk kolam-kolam yang ada di sekitar kita, mudah sekali untuk bisa dibuat. Saya teringat pada waktu saya mengajar dulu di Doyo Baru, itu tahun 86, 87, saya mengajak para siswa untuk bangun kolam. Barangkali waktu itu 6 unit kita bangun, ya cukup luas. Kemudian kita taruh benih ikan nila di sana. Ternyata hanya dalam tempo 4 bulan sudah bisa dipanen. Tapi kita persiapkan kolam yang bagus, kemudian dikasih pupuk kandang di sana, dan pada akhirnya bisa menghasilkan hasil yang lumayan ya buat siswa. Dan saya kira hal-hal seperti ini mudah untuk kita lakukan, tapi yang paling penting adalah pendampingan, ya, pendampingan kepada para nelayan kita. Barangkali seperti itu untuk sementara. Baik, terima kasih. Nanti kita akan berbincang lebih luas tentang budidaya, baik di di perairan Payau maupun di perairan darat. Nanti Pak John Lee dan Ibu Angeli kita akan membahas lebih detail. Namun sementara ini kita akan rehat sejenak dengan sebuah tayangan berikut ini. Lagi ngapain sih? Nonton TokTok, selfie, melamun, ingat mantan yang belum tentu ingat kamu, main game, rebahan, pasti lagi bosan. Kok semua yang kamu lakuin itu untuk diri kamu sendiri sih? Kenapa kamu gak jadi berkat aja? Misalnya dengan share video Hope Channel Indonesia ke teman-teman dan keluarga kamu. Baik, terima kasih pemirsa. Kita akan lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Dan kami ingatkan kembali bahwa pemirsa dapat mengirimkan pertanyaan atau komentar melalui call center Hope Channel yang tertera di layar televisi saudara, atau boleh juga melalui Facebook atau YouTube atau media lain yang saudara gunakan untuk berkomunikasi dengan kami, dan kami akan sampaikan pertanyaan tersebut kepada para narasumber kita. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Saya ingin kembali kepada Dr. Frence nih. Dr. Frence, tadi kita telah berbicara tentang perikanan tangkap ya. Kita mundur sejenak ya. Dan kita punya kendala selain tadi masalah potensi kelautan kita yang juga semakin terdegradasi. Kemudian Pak John Lee tadi mengatakan bahwa nelayan kita miskin. Kenapa miskin? Mereka ketika ikan banyak, harga turun, dan sebaliknya ketika harga naik, ikan tidak ada, dan kemudian mereka terancam, sering juga tidak bisa melaut oleh karena faktor cuaca ini, Pak ya. Nah, hal ini menyebabkan nelayan itu sangat dekat dengan stigma kemiskinan, Pak. Nah, kira-kira bagaimana, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong para nelayan ini dari segi infrastruktur? Saya melihat kita ada masalah juga di infrastruktur perikanan yang kelihatannya tidak bisa kita bangun, Pak. Masih kurang kita, apakah berbentuk cold storage atau apa demikian ya. Sehingga akibatnya nelayan tadi itu tidak punya posisi tawar dalam hasil tangkapan mereka. Nah, bagaimana komentar Bapak? Apa yang mungkin pemerintah bisa lakukan untuk memperlengkapi nelayan kita ini dengan infrastruktur pertanian yang memadai, yang dapat menolong petani ini dalam mendapatkan nilai jual dari upaya mereka yang telah begitu susah payah sampai ke tengah lautan untuk menangkap ikan. Pak Frence. Ya, terima kasih Pak Rexon. Jadi kalau menurut saya sendiri bahwa sebenarnya memang kalau nelayan itu diidentikan dengan kemiskinan, itu memang kalau secara general ya mungkin seperti itu ya, tapi sebenarnya secara kontekstual juga kita tidak bisa punya pendapat seperti itu ya. Jadi gini, mungkin saya bisa untuk kasus ini saya bisa membedakan dalam dua hal ya. Jadi
kemiskinan yang memang secara eksternal ya, secara eksternal, dan kemiskinan juga yang mungkin karena internal. Jadi kalau secara internal itu, nah ini masalah manajemen diri ya, manajemen diri. Nah itu prinsip orang-orang yang punya mata pencarian sebagai nelayan ya, karena memang kebetulan saya juga sering berkunjung ke kampung-kampung nelayan ya. Jadi itu memang begini ya, mereka itu pada waktu dianggap masa panen ya, masa panen itu mereka punya salah satu kebiasaan ya, kebiasaan yang mereka yang bisa saya lihat yaitu dari tahun-tahun 90-an ya, bahkan tahun 2000-an juga masih ada. Jadi itu apa yang mereka dapat hari ini cukuplah untuk hari ini. Jadi manajemen diri itu, manajemen keuangan dalam hal ini sangat lemah. Jadi kalau mereka dapat hasil tangkapan yang banyak, kemudian diuangkan setelah dijual dan diuangkan, itu mereka bisa dikatakan mereka berfoya-foya. Nah itu salah satu tipikal daripada masyarakat kita, masyarakat nelayan ya, itu yang yang saya bisa lihat. Jadi sangat banyak dari mereka yang misalnya kalau kita manajemen bagus, misalnya kalau kita dapat hasil tangkapan yang banyak, otomatis kan mungkin kita sisihkan untuk kebutuhan ke depan, atau misalnya kita punya rumah yang lebih baik ya. Tapi ini tidak. Ada yang dapat hasil banyak, tapi bayangkan mereka punya rumah seperti gubuk, dan itu sudah banyak saya temukan. Padahal kalau mau dilihat penghasilan atau pendapatan daripada produksi yang mereka dapatkan itu lumayan. Nah itu kalau secara internal. Nah secara eksternal ya, secara eksternal tadi sama seperti dengan yang Pak Rekson jelaskan, bahwa memang pada waktu-waktu tertentu ya, misalnya kalau terjadi musim panen ya, musim tangkap. Jadi kalau misalnya ya, ini karena kebetulan saya di Ambon ya, mungkin saya kasih contoh saja di Ambon ya. Jadi contoh di Ambon itu kan, kalau kita di Pulau Ambon itu kita punya produksi perikanan itu ya. Jadi kita orang bilang kalau orang Ambon makan ikan hari-hari, kebanyakan itu didapatkan dari hasil tangkapan di daerah perairan bagian selatan. Nah persoalannya, perairan bagian selatan ini itu dia terdampak musim timur. Jadi pada saat musim timur itu dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus itu terjadi panceklik, jadi ikannya harganya mahal ya, ikannya harganya mahal, jadi itu susah ikan. Jadi ikan itu, kalau ikan dari luar Pulau Ambon kadang-kadang ikannya sudah agak kondisinya sudah kurang bagus ya, seperti itu. Nah sementara nanti setelah musim panceklik, setelah Agustus, nah itu panennya luar biasa. Nah pada saat itu kasus di Ambon itu memang sudah beberapa tahun terakhir ya, cuma memang belakangan ini sudah jarang terjadi ya. Itu bayangkan ikan sampai ditanam di dalam pasir karena sudah tidak laku lagi di pasar. Itu kondisi itu sudah pernah dialami ya, kondisi itu sudah pernah dialami kita di Maluku ya, seperti itu, karena memang sudah terlalu banyak ikan. Jadi itu ikan itu kalau waktu zaman itu sudah tahun 2000-an ya, itu dibeli 5.000 saja, itu bisa satu kantong plastik merah. Karena sudah terlalu banyak ikan. Akhirnya unit-unit penangkapan seperti Pursein atau jaring giop seperti itu, nah betul-betul sangat susah untuk menjual ikan ya. Jadi memang tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rekson tadi, bahwa memang pemerintah juga dalam hal ini harus punya andil atau punya peranan ya, seperti pengadaan cold storage, hal-hal sebagainya ya, karena itu sangat menunjang ya, sangat menunjang memang berkaitan dengan apa yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi memang dari sumber daya perikanan itu
itu memang juga trennya kan juga sudah menurun ya. Jadi memang sekarang hasil perikanan juga sudah turun ya. Tapi kalau memang hal ini kalau kita melihat secara lebih jauh ya, jadi ini memang masalahnya kompleks ya, kompleks. Jadi kalau misalnya kalau saya orang penangkapan ya, jadi prinsipnya seperti ini. Biasanya kalau lebih banyak industri yang punya peranan dalam hal ini kapal-kapal penangkap, lebih banyak kemudian rumpun-rumpun mereka itu disebar di luar pulau, di daerah yang lebih jauh itu lebih banyak, maka sangat susah untuk ikan-ikan itu dia masuk sampai ke teluk atau dekat dengan pulau. Akhirnya yang jadi masalah nelayan kecil itu menjadi susah, itu juga masalah. Nah, memang sejak moratorium ya dari tahun 2014 atau 2015 kemarin, nah itu juga sebenarnya memang kebijakan kalau untuk pemerintah ya memang sangat merugikan ya, karena tidak ada pendapatan. Tapi sebenarnya yang saya lihat di lapangan juga, kalau untuk nelayan itu mereka ternyata justru lebih berbahagia ya, oleh karena tidak ada lagi armada-armada yang beroperasi ya. Kalau sekarang sih sudah, tapi pada zaman moratorium itu, jadi memang ikan sudah mulai masuk ke teluk ya, seperti itu juga. Nah, jadi sebenarnya pengaruh-pengaruh jadi internal, eksternal itu juga sangat berpengaruh ya terhadap keberadaan daripada produksi perikanan itu sendiri, dan yang memang secara berkontinu itu juga mempengaruhi kita secara khusus masyarakat nelayan ya, dalam hal mereka punya penghasilan, mata pencaharian. Jadi kalau menurut saya nelayan itu stigma miskin ya itu bisa dua, oleh karena manajemen secara pribadi dan oleh juga karena memang kondisi eksternal sehingga yang membuat nelayan bisa mengalami kondisi-kondisi dimaksud. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Pence. Kita akan lanjutkan diskusi ini. Kali ini kita telah bahas tentang laut ya. Dan aspek perikanan laut ini menurut data yang kami lihat di sini ada potensi total tangkap itu sekitar 10,2 juta ton per tahun. Nah, sisa dari kebutuhan ini potensi perikanan budidaya baik marikultur maupun perairan payau maupun perairan tawar itu adalah 56,8 juta ton. Artinya potensi perikanan budidaya masih sangat jauh lebih luas dibandingkan dari total perikanan tangkap. Saya ingin ke Ibu Angeli yang menyikapi tadi. Ibu Angeli ini adalah akademisi di bidang perikanan, budidaya perikanan, khususnya di perairan ikan perairan tawar ya. Ibu Angeli, ini sudah ada beberapa pertanyaan, namun saya akan mau bertanya juga seperti ini, Ibu. Sekalian nanti saya akan sambung dengan pertanyaannya. Ibu, kalau seandainya tadi kita berbicara tentang terbatasnya potensi perikanan kita di laut, Ibu tadi mengatakan bahwa budidaya di perairan air tawar dan payau atau tambak itu merupakan sebuah pilihan lain yang mesti harus kita lakukan. Nah, Ibu Angeli, kira-kira Ibu boleh jelaskan nggak? Kira-kira kalau seandainya kita ingin melihat peluang ini, ikan-ikan apa aja yang bisa kita budidayakan di laut maupun di khususnya kita bicara di air tawar dulu lah ya. Nanti kita akan bicara payau, tadi Pak Henry dan Mas Ella telah menyebutkan beberapa. Tapi kita bicara tentang air tawar dulu, Bu. Ikan-ikan apa aja yang bisa dibudidayakan yang punya potensi bagus dan akan mendatangkan meningkatkan pendapatan nelayan air tawar kita. Apa aja ini, Bu, yang terbuka saat ini? Ya, terima kasih Pak Rekson. Berbicara tentang budidaya air tawar, jadi ada beberapa komoditas atau jenis ikan yang menjadi primadona untuk ikan air tawar yang saat ini sangat digemari oleh masyarakat.
Jadi untuk produksi ikan air tawar yang terserap di dalam negeri ini hampir 80%, ya, 80%. Nah, ini didominasi oleh yang pertama itu ikan lele, ya, ikan lele, kemudian ada ikan nila, yang ketiga ini ada ikan patin, kemudian ada ikan mas dan ikan gurami. Kenapa ikan-ikan ini menjadi primadona? Karena dalam usaha budidaya ikan-ikan ini termasuk ikan yang sebenarnya sangat mudah ya untuk dibudidayakan. Jadi ada beberapa kriteria ikan yang ingin kita budidayakan, yaitu yang pertama kita harus melihat pangsa pasar, ya, peminat dari masyarakat. Apakah jangan sampai kita membudidayakan ikan yang kurang diminati oleh masyarakat. Nah, jadi ada seperti ikan lele dan ikan nila, ini termasuk ikan yang sangat digemari oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain membudidayakannya lebih mudah, kemudian ikan ini juga termasuk ikan yang cepat untuk memijah, ikan cepat memijah. Baik, terima kasih. Jadi artinya, ya, Ibu demikian Angelie. Pak Rikson. Saya ingin lanjutkan, ada 2 pertanyaan yang masuk tadi, tapi kelihatannya Ibu tadi ada battery lowbat yang mungkin boleh di ini ya. Ada pertanyaan dari Bapak Niko Pasaribu ya. Mungkin Ibu Angelie akan jawab ini. Selamat malam Bapak Ibu, pertanyaan saya, kira-kira pakan ikan gabus selain pelet ya, apakah yang bisa dibuat dari lingkungan sekitar? Mohon pencerahan. Maksud saya berasal dari tumbuhan tanaman ya, selain pelet, untuk mengurangi pelet nih Bu ya. Mungkin nanti Ibu bisa cerita tentang bioplox di sini. Kemudian dari Ibu Rile Silalahi juga. Saya ada pelihara ikan-ikan dalam kolam. Seringkali saya melihat di pinggiran kolam ada buih-buih. Ya mungkin itu telur-telur ikan. Apakah boleh diambil, dipindahkan ke tempat lain untuk menjadi anak di tempat lain? Nah, ada 2 pertanyaan tadi Bu tentang budidaya ini dari Bapak Niko Pasaribu dan Ibu Rile Silalahi. Pak Pasaribu bertanya, selain pelet kira-kira makanan apa yang mungkin bisa dari tumbuhan atau teknologi lain yang bisa menolong sehingga mengurangi biaya pakan ini Bu? Bu Angelie, silakan Bu Angelie. Ya, terima kasih Pak Rikson, terima kasih untuk Pak Silalahi ya. Pak Niko Pasaribu dan Ibu Rile Silalahi. Maaf, Pak Niko Pasaribu. Iya. Untuk mengurangi penggunaan pelet, ya memang pelet kalau yang komersial itu termasuk mahal, apalagi yang dengan kandungan protein yang tinggi, 40 ya sampai 50% untuk ikan-ikan yang untuk dibudidayakan itu sangat mahal. Untuk mengantisipasi atau mengurangi biaya pelet, ini kita dapat mengambil ya bahan dari sekitar kita. Jadi kami sudah juga mencoba, kami menggunakan kulit pisang ya, kulit pisang. Kemudian kami juga menggunakan batang kangkung. Kemudian kami juga menggunakan ampas tahu, kemudian dedak dan juga ampas kelapa. Jadi bahan-bahan yang sudah tidak dipakai ini bisa diolah untuk menjadi pelet ikan. Demikian Bagaimana Pak Rikson. Teknologi bioplox itu Bu? Apakah itu bisa mengurangi biaya pakan Bu? Ya, kalau untuk bioflox itu juga bisa, tetapi yang seperti ditanyakan oleh penanya tadi bahwa ini untuk ikan gabus. Kalau untuk ikan gabus, untuk ikan jenis bioflox, untuk sistem bioflox ini belum dicobakan. Jadi untuk bioflox ini baru kepada ikan lele dan ikan nila. Tetapi dalam sistem ini memang akan mengurangi penggunaan pakan komersial. Baik. Jadi dalam sistem bioflox ini mengolah sisa pakan kembali dan feses yang ada di dalam kolam dengan bantuan unsur-unsur organisme ya, flox ini yang akan menguraikan menjadi pakan kembali dan dimanfaatkan oleh ikan itu sendiri.
Ya, terima kasih Demikian Pak Rekson, terima Ibu kasih. Angeli. Kemudian ada pertanyaan kedua tadi dari Ibu Rili Silalahi, ada pelihara ikan di kolam dan sering dilihat di pinggiran kolam itu ada buih. Apa itu telurnya, Bu ya? Apakah itu bisa dipindahkan kemudian untuk menjadi anakan di tempat lain? Kira-kira bagaimana, Bu? Ya, terima kasih Pak Rekson. Jadi untuk ikan-ikan yang ada di dalam kolam, ya lebih baik dan lebih bagus untuk setelah indukannya mengeluarkan telur, bisa indukannya yang dipindahkan, kemudian wadah itu dijadikan untuk wadah penetasan telur. Bisa juga telurnya yang dipindahkan. Oke. Jadi bisa dua opsi. Bisa dua ya. Yang paling sederhana itu adalah induknya yang dipindahkan, Bu ya, supaya tidak dimakan telurnya ya. Iya. Itu yang paling sederhana. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaan Bapak Niko Pasaribu dan Ibu Rili Silalahi. Pemirsa, kalau pemirsa masih ada pertanyaan lanjutan, barangkali boleh tanyakan melalui call center Hope Channel dengan nomor yang tertera di layar saudara, atau melalui Facebook, YouTube, atau media lain yang saudara gunakan untuk berdiskusi dengan kami. Saya ingin kembali ke Insinyur John Lee nih. Beliau ini selalu mendorong semangat kewirausahaan. Pak John Lee ini tadi kita bicara dua ya. Bapak telah berbicara tadi tentang nelayan, bagaimana tadi Pak Dr. Frence mengatakan ini sebenarnya masalahnya bukan hanya faktor eksternalnya, tapi internalnya yang perlu barangkali kita dorong supaya kreatif dan inovatif, dan juga tadi tentunya adalah masalah pengelolaan keuangan. Nah, kemudian juga tadi ada Ibu Angeli juga tadi mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak peluang juga budidaya ini, Pak, yang uangnya juga lumayan tuh. Nah, bagaimana Bapak memberikan nasihat mendorong supaya budidaya ikan di air tawar maupun payau, atau bahkan juga tadi usaha kewirausahaan di tingkat nelayan ini bisa semakin meningkat, Pak, kewirausahaannya. Apa yang bisa kita lakukan, Pak, untuk mendorong budidaya perikanan ini, Pak? Ya, saya kira sama ya. Jadi usaha penangkapan dan budidaya ini kan intinya menghasilkan hasil akhir itu adalah ikan yang siap untuk dipasarkan. Persoalannya adalah produk ikan itu sama dengan produk pertanian dan peternakan. Jadi mudah rusak, kemudian butuh tempat, kemudian susah untuk dipindah-pindahkan atau butuh tempat, dan dia kaku, dan yang paling penting adalah cyclic fluctuation atau bersifat musiman, tidak selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, jangan juga kita lupa bahwa ketika kita sudah mendapatkan hasil tangkapan, harus kita melirik juga industri pengolahan hasil. Ya, apakah itu dalam bentuk home industry atau pabrikasi, itu sudah harus kita bekali kepada nelayan-nelayan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga adalah usaha budidaya dan usaha penangkapan itu kan aspek teknis, ya, aspek teknis. Tetapi yang perlu kita berikan juga kepada teman-teman nelayan adalah aspek manajemen bisnis. Bagaimana menyiapkan produk yang betul-betul disenangi oleh pasar, kemudian bagaimana kita menghitung biaya yang pas sehingga tidak akan terjadi kerugian, dan yang paling penting adalah kita memberikan pendampingan kepada nelayan kita untuk menghitung berapa banyak uang yang dia peroleh dalam bentuk profit, net profit, dan berapa yang harus dia tabung, ya, kemudian berapa yang dia gunakan lagi untuk melanjutkan usaha, dan berapa yang dia akan butuhkan untuk pengeluaran keluarga. Ini sangat sensitif. Kalau kita tidak hati-hati dan kita tidak ingatkan kepada teman-teman nelayan kita, maka sama seperti yang disampaikan oleh Pak Frence tadi. Kelihatannya tangkapannya banyak, tapi hasil akhirnya tidak terlihat. Dan saya punya pengalaman-pengalaman dalam memberikan pendampingan kepada pengusaha-pengusaha, terutama mereka yang usaha mikro dan usaha-usaha pemula, yang startup ini. Jadi kami berupaya untuk mendampingi mereka ketika mereka sudah mendapatkan hasil akhir dalam bentuk profit, net profit. Kita mengantar mereka sampai kepada bagaimana menghitung jumlah yang mereka harus tabung. Jadi kalau di Manokwari itu ada yang namanya
eh, mobil BRI yang biasa mobile ya, bisa jalan dari lorong ke pasar, kemudian kemana-mana tempat. Kami biasa menunjukkan seperti itu, terutama kepada ibu-ibu yang berdagang di pasar. Sebelum pulang ke rumah, mereka sudah harus menyetor tabungan mereka ke teras BRI, sehingga tidak semua uang itu dibawa pulang ke rumah. Sehingga besoknya dia bisa berusaha lagi. Dengan dana yang tersedia, dia bisa membelanjakan yang barang-barang untuk dijual kembali. Saya kira tidak berbeda dengan teman-teman nelayan. Kita harus berani untuk mendorong mereka untuk bisa sama-sama kita menghitung hasil akhir yang mereka dapatkan dalam bentuk net profit. Kemudian kita bisa tuntun mereka untuk menyimpan sebagian, kemudian menyediakan yang sebagian dana untuk memulai usaha yang berikut, dan yang sebagiannya mereka bisa bawa pulang ke rumah untuk keperluan keluarga. Seperti itu, Pak. Pak, saya Rekson. ingin kembali ke Pak John Lee. Waktu kita sudah sangat terbatas, tapi saya ingin Bapak memberikan komentar tentang komentar saya ini, Pak. Yang menjadi masalah tadi di petani adalah, oke, ada banyak tadi masalah yang kita bahas, tapi saya ingin meng-highlight satu hal, Pak. Petani kita itu tangkap ikan, kemudian jual ikan in raw. Ya, jadi tidak ada value added yang mereka coba ini. Benar-benar tangkap kemudian jual ya. Mereka tidak terlatih untuk meningkatkan nilai value added, menambah value di apakah dikeringkan, apakah entah bagaimana itu. Bagaimana Bapak memandang ini? Apakah kita perlu melakukan edukasi kepada para nelayan kita ini sehingga mereka punya pilihan selain menjual ikan basah kalau kita sebutkan tadi itu ya, yang sangat mentah, itu ikan mentah itu begitu saja menjadi sebuah produk lain yang punya nilai tambah. Bagaimana itu menurut Bapak? Ya, saya kira tadi saya sudah singgung, mereka juga harus dilatih untuk bisa mengembangkan industri pengolahan hasil dari ikan yang mereka hasilkan, sehingga ada manfaat. Manfaat pertama adalah nilai tambah atau value added. Kemudian yang kedua adalah lama simpan ya. Jadi kalau sudah diolah kan dia akan disimpan dalam waktu yang cukup lama dibandingkan dengan dalam bentuk segar yang hanya dalam 1 hari saja itu sudah harus terjual, dan kalau tidak bisa terjual ya pasti dia rusak, tidak mungkin akan dikonsumsi semuanya oleh nelayan. Dan berbicara mengenai industri pengolahan hasil ini, ada yang dalam bentuk home industry atau semacam ikan asar ya, kemudian ikan yang diasinkan, itu bisa kita latih kepada teman-teman nelayan kita. Dan di beberapa tempat, saya kira di Papua juga sudah ada ya, yang namanya ikan asar itu sangat diminati dan harganya sangat menjanjikan, kemudian kualitasnya juga baik ya, dan itu diekspor ya, bukan hanya dikonsumsi oleh konsumen yang ada di Papua Barat, tapi bahkan sampai ke Jakarta, sampai ke Surabaya. Dan saya tidak tahu ke tempat-tempat lain. Ikan asar yang dari Manokwari. Dan ini sangat luar biasa ya. Dan saya kira sama juga yang di Ambon, di Manado juga itu ada namanya ikan apa ya? Ya ikan asar ya. Dan ini mudah untuk dilakukan. Jadi barangkali kita tidak perlu membahas banyak menyangkut teknologi pengolahan yang menggunakan teknologi yang mahal, tetapi yang home industry. Ini mudah untuk kita berikan kepada teman-teman nelayan kita. Jadi saya kira seperti itu yang kita bisa lakukan untuk menolong mereka, dan kelihatannya mereka bisa ya. Jadi tema kita dalam diskusi ini adalah kamu bisa. Jadi nelayan-nelayan kita juga harus bisa, asal mereka mau. Ada 2 pesan yang ingin saya titipkan kepada para nelayan. Pertama adalah berani untuk belajar aspek-aspek teknis, dan berani juga untuk belajar menyangkut aspek manajemen bisnis. Demikian. Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa waktu kita telah 1 jam berbincang dengan keempat narasumber kita di sini. Ada banyak masukan-masukan yang mereka sampaikan, dan juga tadi kita melihat bahwa sebenarnya ada banyak peluang yang terbuka di industri perikanan dan kelautan. Ya, walaupun kita tadi mengetahui bahwa fakta potensi kelautan kita akan mengalami degradasi, sementara kebutuhan akan ikan dan turunannya, produk turunannya akan semakin meningkat. Karena itu diperlukan budidaya yang merupakan sebuah pilihan dan keniscayaan. Ada banyak peluang-peluang usaha tadi yang telah kita lihat disampaikan oleh para pemirsa, diantaranya budidaya ikan di air
tawar, kemudian air payau, dan juga tadi Pak Henry Dasmasela juga mengatakan bahwa ada banyak pilihan-pilihan selain ikan ya, bahkan sampai ke obat-obatan juga dari laut, dari produk laut, kemudian ada rumput laut dan pariwisata dan masih banyak lain. Saya ingat sebuah pepatah yang mengatakan, nenek moyangku adalah pelaut. Negara kita adalah negara maritim. Sementara kita masih terlalu berkutat-katit tentang daratan. Lautan kita sangat luas. Dan lautan yang luas ini memberikan banyak peluang untuk kita nikmati. Kiranya diskusi kita malam hari ini dapat menolong kita, khususnya para nelayan, baik nelayan di darat maupun nelayan di laut. Tuhan kiranya memberkati, semoga sukses selalu, jayalah di darat dan jayalah di laut. Kamu bisa. Amin.